Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran tematik, tema 3 ya. Dan kita sudah masuk di subtema 3 ya. Subtema 3 itu judulnya pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, kalau gitu langsung saja ya kita mulai belajarnya. Oke, pertama-tama kita harus tahu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, Mister berharap dari pembelajaran ini anak-anak bisa mengetahui isi dan keunggulan iklan elektronik. Kemudian, anak-anak mampu menyebutkan faktor gangguan organ pencernaan. Kemudian, anak-anak juga mampu menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, anak-anak juga Mister harapkan mampu untuk menyebutkan makanan sehat bagi sistem pencernaan. Dan yang terakhir, Mister harapkan anak-anak dapat mengetahui beragam jenis batik yang ada di Nusantara ya. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Iklan itu ada dua, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang iklan media elektronik ya. Nah, iklan media elektronik itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang dimana keunggulannya itu adalah iklannya menarik karena dia ada animasinya, ya, ada tambahan audio, ada tambahan video, ya, dan lain-lain pokoknya. Nah, kalau kita ingin melihat keunggulan dari iklan elektronik, ya, yang disajikan, kita harus mampu ya mencermati informasi yang ada di dalam iklan itu, baik berupa suaranya atau gambarnya. Nah, penting juga bagi anak-anak untuk memperhatikan isi iklan tersebut. Ya, dilihat apakah iklan tersebut menawarkan barang, jasa atau layanan masyarakat. Nah, kalau iklan itu menawarkan sebuah produk, ya, perhatikan dengan seksama nama produknya apa, terus keunggulan dari produk tersebut apa. Ya. Kemudian anak-anak kalau melihat iklan itu, lihat hal-hal yang membuat iklan itu menarik. Misalnya gaya tokoh yang memperagakan, kemudian ucapan tokoh dalam iklan tersebut. Itu bisa kita cermati untuk mengetahui apa sih keunggulan dari iklan elektronik itu ya. Nah, kemudian kemarin juga Mister sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa sistem pencernaan itu juga dapat menderita sebuah gangguan. Nah, di sini Mister akan kasih tahu kepada anak-anak faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan ya. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurangnya asupan makanan berserat. Nah, anak-anak tahu nggak kalau makanan berserat itu sangat penting bagi tubuh kita ya. Fungsi serat bagi tubuh kita itu adalah membantu usus untuk menyaring atau menyerap sari-sari makanan yang masuk, kemudian melancarkan pembuangan hasil saringan itu dalam bentuk feses atau kotoran. Nah, kalau kita kekurangan serat kan sudah Mister kasih tahu kemarin, itu kita akan menderita susah BAB atau sembelit ya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah pola makan yang gak teratur ya. Di sini pola makan yang tidak teratur itu kemarin Mister juga sudah sampaikan, ini dapat menyebabkan penyakit MAH ya. Penyakit MAH itu disebabkan karena lambung kita itu terus-menerus menghasilkan asam lambung yang nantinya asam lambung yang berlebihan itu akan menyebabkan kita seperti mual-mual, terus perutnya agak sakit seperti itu ya. Ya, asam lambungnya itu dapat mengikis dinding-dinding lambung ya. Oleh karena itu, lambung kita menjadi sakit ya. Dan faktor yang terakhir adalah makan dan minum minuman yang tidak bersih atau tidak higienis. Nah, faktor ini ya
dapat menimbulkan, ya kalau kita makan makanan sembarangan itu yang kotor pengolahannya, itu kita bisa terkena diare dan kolera ya. Jadi kita diare itu sakit perut ya, atau bahasa sehari-harinya itu mencret ya. Pernah nggak anak-anak makan makanan yang tidak bersih, proses pembuatannya langsung malamnya atau beberapa jam kemudian sakit perut. Nah, itulah 3 faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, balik lagi seperti yang Mister sebutkan tadi, bahwa kalau ingin menyebutkan keunggulan dari produk dalam iklan, itu kita harus tahu dulu ya isi dari iklan itu apa. Nah, ini Mister kasih contoh, dia itu iklan media elektronik yang Mister foto ya. Nah, di sini salah satu bagiannya itu adalah Mister tertarik dengan kata-katanya ya. Kata-katanya itu manisnya. Oh, berarti keunggulan dari produk Marjan ini berarti rasanya manis ya. Nah, dari sana kita tahu bahwa produk ini sudah memiliki suatu keunggulan ya. Maka dari itu kita harus sangat mencermati apa saja yang ada pada iklan yang ditampilkan ya. Nah, iklan-iklan itu banyak juga yang menyarankan kita untuk makan makanan yang sehat, apalagi saat pandemi seperti ini ya. Kita sangat rentan banget terkena penyakit. Nah, tentu anak-anak juga masih ingat, kemarin juga Mister sudah memberitahu anak-anak bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan. Nah, di sini Mister akan kasih beberapa makanan yang mampu ya menjaga kesehatan sistem pencernaan terutamanya ya. Yang di sini ada 3, yaitu yang pertama buah-buahan ya. Nah, di sini buah-buahan itu adalah makanan yang banyak mengandung antioksidan serta banyak mengandung vitamin bagi tubuh kita ya. Kemudian ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini banyak dia mengandung serat yang seperti tadi Mister bilang mampu melancarkan proses penyerapan makanan serta melancarkan pembuangan sisa-sisa penyerapan makanan dalam bentuk feses ya. Kemudian contoh makanan sehat yang ketiga itu adalah biji-bijian ya. Biji-bijian ini adalah makanan yang banyak dia mengandung asam laktat ya. Asam laktat serta dia juga banyak mengandung serat. Nah, jadi biji-bijian ini kalau anak-anak pernah lihat, dia bisa diolah dalam bentuk makanan yaitu granola namanya ya. Granola itu juga makanan sehat yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita ya. Nah, di sini Mister mau ambil satu contoh buah ya. Di sini Mister ada buah pisang ya. Pasti anak-anak di sini banyak yang suka makan pisang ya. Pisang rebus ya, terus pisang goreng atau olahan-olahan pisang yang lainnya. Nah, di sini buah pisang itu tentunya memiliki banyak manfaat. Tapi di sini Mister akan menerangkan 4 manfaat penting buah pisang ya. Nah, yang pertama, buah pisang di sini ya, dia mampu melancarkan peredaran darah manusia ya. Karena di dalam buah pisang itu dia memiliki suatu zat yang namanya kalium. Nah, kalium ini itu sangat baik untuk melancarkan peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, manfaat buah pisang yang kedua itu adalah membantu pencernaan pada lambung dan usus. Nah, di sini pisang itu dia membantu pencernaan pada lambung dan usus. Makanya banyak dari kita yang kalau susah BAB pasti diberi buah pisang Cavendish namanya oleh orang tua kita. Mister juga pernah mengalaminya. Mister susah buang BAB, kemudian Mister makan pisang yang namanya pisang Cavendish. Nah, itu beberapa jam kemudian, Mister langsung bisa BAB ya. Nah, itu salah satu contoh nyata manfaat buah pisang. Kemudian yang ketiga,
menjaga kesehatan mata. Nah, anak-anak tahu nggak, buah pisang ini ternyata dia juga banyak loh mengandung vitamin A. Makanya kalau dia banyak mengandung vitamin A, sama seperti wortel, dia itu juga mampu menjaga kesehatan mata kita, ya. Nah, yang terakhir, manfaat dari buah pisang yang Mister jelaskan pada video kali ini adalah menormalkan fungsi jantung, ya. Nah, pisang ini kaya akan mineral-mineral yang membantu kinerja jantung. Misalkan jantung kita lemah, coba kita makan pisang, pasti kinerja jantung kita menjadi normal seperti semula. Nah, kemarin Mister juga sudah menjelaskan beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan. Nah, coba sekarang Mister akan ulang lagi atau ulas secara singkat penyakit apa saja sih itu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 penyakit ya pada sistem pencernaan yang akan Mister ulas kembali, ya. Nah, di sini yang pertama itu ada tifus atau biasa tipes. Itu dia penyakit peradangan penyakit peradangan usus. Dia itu disebabkan karena kita makan makanan dan minuman yang tidak higienis, ya. Di sini tipes itu juga disebabkan oleh bakteri yang namanya Salmonella typhi, ya. Oke, penyakit yang kedua namanya penyakit MAH atau radang lambung, disebabkan karena pola makan kita nggak teratur dan lambung itu memproduksi asam lambung yang berlebih. Ya. Terus penyakit yang ketiga, sariawan, itu menyerang mulut, ya, rongga mulut. Itu terjadi karena kekurangan vitamin C. Kemudian penyakit parotitis atau gondong atau biasanya kita sebut itu gendongan. Nah, itu adalah penyakit pembengkakan kelenjar air ludah, ya, di bawah telinga. Nah, itu disebabkan karena virus. Terus penyakit yang selanjutnya yaitu appendicitis atau radang usus buntu. Ini terjadi karena kita atau orang yang menderita itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas sehingga umbai cacingnya itu tidak mampu mengolah atau menyerap makanan tersebut sehingga dia harus dipotong karena dia infeksi. Tuh. Kemudian penyakit diare. Ya, ini sudah tahu diare ini karena disebabkan karena adanya infeksi pada usus besar yang menyebabkan fesesnya menjadi encer, ya. Kemudian konstipasi atau sembelit ini disebabkan karena penyerapan air yang berlebihan pada usus besar sehingga feses kita itu bentuknya menjadi sangat padat dan keras sehingga dia sulit untuk dikeluarkan melalui anus. Ini disebabkan karena kita kurang makan makanan yang berserat. Nah, supaya terhindar dari beberapa penyakit ini, Mister sarankan anak-anak untuk mengkonsumsi yang tadi Mister sampaikan, yaitu mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur, dan mengkonsumsi biji-bijian dengan intensitas yang tidak terlalu sering atau jarang, pokoknya secukupnya saja mengkonsumsinya. Oke? Nah, selanjutnya itu kita kenal pasti ini. Sudah banyak banget yang memakainya, ya. Nah, batik. Ya, kalau bicara dengan batik pasti identik dengan suatu kain yang memiliki corak-corak unik, ya. Nah, batik ini merupakan suatu karya seni rupa daerah, ya. Nah, di sini Mister memiliki 3 motif batik yang sangat terkenal. Ini motif batik dari Yogyakarta. Yang pertama ada motif Sidomukti, Truntum, dan Pisan Bali. Nah, ketiga motif ini dia itu memiliki artinya masing-masing loh. Nah, yang pertama dari Sidomukti dulu, ya. Batik Sidomukti ini dia itu coraknya itu memiliki makna kebahagiaan dan kasih sayang. Kemudian kalau Truntum, dia itu coraknya memiliki makna tumbuhnya cinta kasih. Jadi adanya cinta kasih yang semakin berkembang. Kemudian
corak pisan Bali ini memiliki makna harapan akan keselamatan serta kebahagiaan. Nah, bukan hanya Yogyakarta saja yang punya batik-batik bagus, tapi di Nusantara itu banyak ya daerah-daerah yang memiliki batik yang coraknya sangat indah ya. Di sini akan Mister kasih tahu. Nah, yang pertama di sini ada jari Cirebon ya, seperti itu motifnya. Nah, motif Cirebon ini biasanya tersusun dari garis-garis yang horizontal ya dalam 3 jalur. Kemudian ada motif batik khas Jambi ya. Motif batik ini biasanya itu memiliki warna antara biru, krem, hitam, merah, pokoknya warna-warna yang sederhana. Terus motifnya biasa juga flora, fauna, terus ada bangun-bangun geometrinya ya, itu motif batik khas Jambi. Kemudian dari Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur itu biasanya dia menggunakan warna-warna cerah untuk batiknya ya. Biasanya motifnya ini dihiasi oleh motif patung dan tameng ya. Kemudian dari Pekalongan nih, batik Pekalongan pasti terkenal. Dia itu memiliki corak yang mengadaptasi dari Tiongkok ya. Dia ini banyak banget gini warnanya, kombinasi warnanya. Terus biasanya juga batik Pekalongan ini dia didominasi oleh motif bunga-bunga ya. Itu ciri-ciri utamanya batik Pekalongan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung video. Sekarang untuk tugasnya di sini anak-anak Mister minta untuk mencari informasi tentang manfaat buah dan sayur bagi kesehatan tubuh kita. Nah, nanti anak-anak buatnya dalam bentuk tabel ya. Di sini contoh tabelnya seperti pada video ya. Di sini anak-anak cukup mencari 5 buah dan sayuran serta manfaatnya bagi tubuh kita ya. Cukup 5 aja ya. Nah, sekian video kali ini. Mister harap anak-anak menyimak dengan baik dan mencatat hal-hal yang penting pada video ini. Nah, sekian dulu, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.